Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat dimanapun berada. Ya, kesempatan sore hari ini kita akan hadir kembali dalam program CSA Jangan Salah Arah, membahas dan mengulas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan JSA sore ini kita akan diskusikan yaitu tentang kasus Meikarta ya. Tapi nanti kita punya satu sudut pandang. Tapi sebelum kita memulai, kita akan simak tayangan berikut ini. Sudah kasih arahan untuk membuat terintegrasinya Jakarta dengan Bandung. Kita tidak boleh berpikir hanya 5 tahun ke depan. Kita harus berpikir sampai tahun 45, di mana kita lihat Jawa ini akan menjadi satu pulau sendiri atau satu kota sendiri. Nah, kalau itu terjadi, desain transportasi, desain pemukiman, desain air, desain segala macam harus kita lakukan dari sekarang. Nah, jadi saya ingin sekali lagi titip, saya terus terang beruntung bisa melihat ini sekarang dan akan kami lakukan kajian lebih terpadu. Saya datang dengan Deputi Bidang Infrastruktur saya, Dr. Ridwan Jamaludin. Nanti kami akan segera, dan hari Senin kami sudah mulai rapat awal dengan ini, dan minggu berikutnya mungkin tanggal 10 kami sudah akan dengarkan paparan dari para pemilik di kawasan ini, apa sih posisinya sekarang, sehingga dengan demikian kita bisa berikan keputusan dalam 1 bulan ke depan mau kita apakan ini ya. Dan saya hanya ingin sampaikan, saya bangga bahwa Pak James bisa investasi sampai 20 billion dollars untuk di sini, dan ini saya pikir kita cari-cari investor kemana-mana. Ini hanya naik helikopter 10 menit, kita lihat ada 20 billion dollars investment di sini. Terima kasih Pak James. Mudah-mudahan Anda bisa investasi lebih banyak lagi dan mengajak yang lain investasi di sini. Dan mari kita berpikir positif. Saya ulangi, mari kita anak bangsa berpikir positif. Jangan kita kedepankan perbedaan. Oke, baik. Tadi sudah kita sama-sama lihat ya. Ini sambutan ya dari Pak Luhut Binsar, Menteri, yang saat itu acara peletakan atap ya, atau topping off ya istilahnya ya. Proyek Meikarta. Yang hari ini kemudian banyak terjadi masalah. Nah, ini kemudian pekan lalu ada rapat dengar pendapat ya, DPR memanggil pihak-pihak yang mengetahui Meikarta atau perusahaannya. Nah, langsung saja nih, Bang Matur, bagaimana melihat ini peran Pak LBP ini, Luhut Binsar, apakah perlu untuk dimintai keterangan oleh DPR? Silakan. Ya, terima kasih Bro Mustofa ya. Ini saya izin juga sambil live dari TikTok nih Bro. Ya, jadi terkait mengenai kasus Meikarta, kita sudah sama-sama tahu ya, kita ikuti perkembangannya bahwa banyak masyarakat yang menggugat ya proyek Meikarta dan juga menggugat perbankannya ya, karena mereka selama ini ternyata nyicil terus ya, sudah sampai saya kira berapa kalau 2017, sekarang itu 2022 lah akhir ya, katakanlah 3-5 tahun ya, sudah menabung 5 tahun tapi tidak ada kejelasan, tidak ada serah terima properti, padahal mereka sudah membayar, ada yang sudah membayar lunas, ada juga yang masih pembayaran. Nah, kalau kita lihat bagaimana sejarahnya Meikarta ya, ini saya sampai sharing juga nih mengenai infografis ya, kronologi mengenai Meikarta. Kita ingat bahwa Meikarta ini diluncurkan pada tahun 2017 dan saat itu iklannya gede-gedean, 1 halaman penuh, dan dikatakan bahwa nilai proyek ini 278. Kalau tadi video tadi menyebutkan James Riyadi ya sebagai CEO dari Lipo Group yang bertanggung jawab terhadap Meikarta, itu diceritakan oleh Pak Luhut berinvestasi 20 billion US dollar, 20 miliar US dollar. Ya berarti itu hampir sekitar ya, kalau itu betul 278 triliun itu investasinya James Riyadi. Tapi ternyata kalau kita lihat di akhir 2017, saat itu wakil gubernurnya adalah Deddy Mizwar, itu meminta ya Lipo Group menghentikan sementara proyek Meikarta karena izinnya belum keluar. Izin 84,6 hektar itu belum keluar. Dan ternyata di tahun 2018 ada kasus KPK ya, di mana ada sejumlah pihak, diantaranya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, itu dikenakan tuduhan korupsi. Dan kemudian sampai akhirnya PT MSU ya, Mahkota Sentosa Utama sebagai pemilik proyek itu harus mengalami gugatan di tahun 2020, dan kemudian
kemudian tahun 2020 kasusnya juga belum selesai, dan pada akhirnya masyarakat konsumen mengancam akan menggugat Bank Nobu dan juga PT MSU karena tidak kunjung menerima apartemen, ya meskipun mereka sudah bayar rutin. Nah, saya kira kalau kasus yang mangkrak seperti ini, ya pihak-pihak yang ikut serta dalam mensukseskan, dalam meluncing proyek ini perlu dimintain pertanggungjawaban juga oleh Komisi 2 ya. Komisi 6 di DPR RI. Nah, ini kan kemarin dipanggilnya tuh hanya CEO dari PT MSU saja ya kan. Menurut saya DPR perlu juga memanggil LBP, karena di mana-mana waktu topping launchingnya dari apartemen ini, Pak LBP datang dan kemudian membangga-banggakan James Riyadi dengan 20 billion US dollarnya kan. Ya, ini seolah-olah ini investasi besar. Bisa jadi banyak orang yang mendengar ya peresmiannya diresmikan oleh Menko LBP, mereka akhirnya yakin untuk berinvestasi di situ. Yang kemudian nyata-nyata investasinya mangkrak, gagal ya. Dan ini LBP ya menurut saya perlu diminta keterangan juga ya. Pertama adalah sejauh mana dia mengetahui 20 billion US dollar itu. Kan sebetulnya persoalannya apa sih? Persoalannya kan investasinya ada, tinggal diinvestasikan. Kecuali investasinya bodong. Nah, Pak Luhut kan mengetahui nih 20 billion dolar ini. Kenapa nggak diminta pertanggungjawaban? Dan kalau kemudian permasalahannya adalah ternyata dana 2 bilion itu tidak ada, ya saya kira Pak Luhut juga perlu dimintain pertanggungjawaban. Kok dia berani mengatakan 20 bilion yang kenyataan kemudian tidak ada. Demikian, Bro Mustafa. Ya, baik Bang. Ya, ini kan kemarin di RDPU ya, pekan lalu, itu satu pun tidak ada. Artinya MSU-nya aja yang hadir gitu loh. Ini kan yang jadi pertanyaan ya, parlemen, mereka dipanggil ya oleh DPR, tapi bahkan tidak memberikan keterangan dan tidak hadir. Kan ada istilah seolah-olah ini bisa diakalin semua gitu loh. Jadi beli lah. Nah, ini kan makanya kita pertanyakan juga, kan ini Pak LBP sebagai pejabat kan di negara kita sebenarnya nggak ada yang kebal hukum. Artinya kan orang perlu dimintain keterangan, apalagi kasusnya ini kan dahsyat sekali. Ya, saya kira saya sepakat bahwa tidak ada satupun di Republik ini kebal hukum. Ya, undang-undang kita mengatakan semua orang kedudukannya sama ya di mata hukum. Jadi orang-orang ini yang tidak ada yang kebal hukum ya. Kemudian kenapa kasus ini kok jadi berlarut-larut ya? Saya khawatir karena dia merasa ya PT MSU ini adalah bagian dari Lipo Group, dan Lipo Group ini ketuanya adalah James Riyadi. James Riyadi ini punya jaringan networking yang cukup besar. Ya, beliau juga pernah di pemerintahan di zamannya Pak SBY. Setahu saya menjadi salah satu anggota KEN, Komite Ekonomi dan Industri Nasional. KEN ya, bukan KEN, sorry. Zamannya waktu itu ketuanya Khairul Tanjung, ya. Nah, dengan jaringan luasnya James Riyadi, ya mungkin merasa udahlah nggak apa-apa kita beginiin rakyat. Ya. Padahal ini rakyat punya nurani, rakyat punya penghidupan. Bahkan saya dengar ada orang yang sampai menjual asetnya, tokonya untuk membeli apartemen, sementara dia sekarang ngontrak di pinggiran kota. Karena nggak punya lagi, karena dia sudah jual tokonya itu, dan akhirnya dia harus lontang-lantung ya cari penghasilan baru. Ini kan kejahatan luar biasa ya, Bro Mustafa. Jangan sampai kok ada satu perusahaan yang seenaknya saja gitu ya menelantarkan ingkar janji kepada nasabahnya yang berujung kepada penipuan kayak seperti itu ya. Ini kalau sebenarnya nasabahnya sudah ada, bukti kecurangannya sudah ada, ya kejahatan pidananya sudah ada. Ini kan udah masuk aja ke ranah hukum. Dia para pihak yang bertanggung jawab, mulai dari PT MSU-nya, CEO Lipo Group-nya, termasuk orang-orang yang terlibat yang mensukseskan gitu loh, yang seperti apa istilahnya endorsement-nya untuk orang ikut ke Meikarta juga harus bertanggung jawab. Dan kalau kita lihat dari foto tadi, itu beberapa pejabat yang ada di situ. Saya lihat juga ada dirjen dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, dan para pejabat-pejabat lain itu dimintai pertanggungjawabannya. Ya, kenapa dia ikut hadir? Apakah dia kemudian mengendorse? Apakah kehadirannya juga mendapatkan kompensasi bayaran dari Meikarta? Ya, sementara kalau pejabat publik itu kan harus jelas penerimaannya. Ya, tidak boleh sembarangan dia menerima gratifikasi. Nah, ini perlu diperiksa. Dan menurut saya Komisi 6 di DPR harus cermat dalam apa istilahnya mengungkap kasus ini, supaya kelihatan kasus ini kesalahan siapa dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Demikian, Bro.
Ya, ini kan juga yang jadi permasalahan, tiba-tiba MSU itu menggugat orang-orang yang konsumen yang mempermasalahkan itu digugat 56 miliar, gugat balik ya. Itu kan apa ya? Semakin tadi menambah ini orang kok luar biasa gitu loh, sudah melakukan tindak membangun rumah nggak jadi-jadi, tiba-tiba konsumennya digugat balik dengan angka yang luar biasa 56 miliar. Ngelihatnya bagaimana nih Bang Mabdul? Salah kaprah ya, dan saya nggak ngerti ya, akhir-akhir ini kita melihat salah kaprah ini di mana-mana. Ada kasus orang tabrak ya, mahasiswa UI sampai meninggal dunia ditabrak oleh seorang petinggi dari kepolisian. Mahasiswa UI-nya yang dinyatakan sebagai terdakwa. Kan ini aneh. Sebelumnya juga Brigadir J itu kalau nggak ada tuntutan dari publik, bisa jadi Brigadir J yang sudah meninggal dalam kasus Sambo itu juga dijadikan terdakwa. Dan sempat kan dijadikan terdakwa, tidak dilakukan pemakaman sebagaimana mestinya. Kasus KM50 juga, ya, yang 6 orang tertembak mati kan 6-nya terdakwa juga. Jadi ini kok kelihatan sepertinya hukum ini bukan berpihak kepada yang lemah. Kok hukum ini malah berpihak kepada yang kuat dan yang berkuasa. Nah, saya kira ini kesalahan, salah kaprah ya. Penegak hukum kita harus mengembalikan hukum ini kepada tracknya, yaitu membela siapa yang benar walaupun dia orang kecil, dan menghukum siapa yang salah walaupun dia orang besar. Ya, itulah fungsinya hukum, memberikan keadilan. Nah, saya kira ini kita ya menjadi PR ya sebagai generasi penerus bangsa ya, kita punya PR yang luar biasa banyak bahwa negeri kita ini ya penegakan hukumnya masih tebang pilih. Bagaimana mungkin kok nasabah yang dirugikan ya bayar terus 5 tahun ya, mereka berkorban tidak ada celahnya, mereka menuntut sudah 5 tahun propertinya ada kok nggak diberikan, mau mereka yang dipidanakan. Ya, ini jangan sampai terjadi kasus Omni, rumah sakit Omni itu ya, seorang ibu ya Prita kalau tidak salah dia menggugat rumah sakit Omni, malah dia digugat balik karena mencemarkan nama baik. Ketika ini sudah viral, baru kemudian pihak kejaksaan, pihak kehakiman pada mengkoreksi hukumannya. Ini kan hal yang aneh. Jangan sampai penegakan hukum tunggu viral dulu gitu loh, tunggu mendapatkan perhatian publik. Ya, hukum ini harusnya berfungsi, functional law. Itulah yang tanda negara itu hadir. Kalau negara tidak hadir, hukum tidak ada, ya wajar kan negara hadir. Nah, ini kalau kita ngakunya NKRI ini hadir di tengah-tengah kita, kenapa hukumnya tidak kita rasakan? Ya, saya kira ini evaluasi ya buat kita semua, terutama teman-teman kita yang bergerak perangkat hukum. Marilah kita tegakkan hukum sebagaimana mestinya, biar izinkanlah hukum itu bekerja sebagaimana fungsi. Demikian Bro Mustafa. Saya kira cukup ya Bro. Ya Bang, terima kasih ya atas diskusi JSA-nya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa ditangkap ya oleh masyarakat. Terima kasih Bang atas waktunya. Kita cukupkan. Assalamualaikum.